Film waktu itu Rojali dan Juleha. Oh, ini artis juga ya? Iya, dulu film saya pertama Rojali dan Juleha sama Lydia Kandau tuh. Wow. Sama Nanu Mulyono. Sutradaranya Abbas Syakuf sama Titi Puspa juga. Isinya tulis-tulisannya bego gitu. Begitu doang. Terus kami bilang ke pendengaran, kami baru sekali nih menerima surat seperti biasa. Kalau orang kami menerima semua tuh dia minta lagu, apa ngirim puisi, apa menanya ini, menanya itu. Ini yang ditulis cuma nama pengirimnya doang. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast, sebuah program dari Insan Mandiri Cibubur dan juga SD Silaturahim Islamic School. Hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yaitu beliau ini mbahnya stand up comedy. Nih, siapakah beliau? Pak Krisna Purnama. Kita jabat tangan dulu, Bapak. Purwana. Oh iya, mohon maaf. Bapak Krisna Purwana. Purwana itu artinya pertama. Purwana itu artinya pertama. Jadi anak pertama ya, Bahasa Bapak? Sunda artinya pertama. Bahasa Sundanya kayak gitu. Oh, ini saya orang Jawa, jadi masih menguasai. Pak, Apa kabar Pak Jo? Alhamdulillah. Nih. Saya juga senang sekali nih diundang sama Pak Jo nih. Jangan Pak Jo. Saya di sini Mas Jo. Pak Jo. Oh, Mas Jo. Oh iya. Ketuaan. Dulu ada film judulnya Namaku Jo. Oh gitu. Ikut main film nggak itu? Wah. Siapa yang bintangin waktu itu ya? Namaku Jo. Itu tahunnya pasti udah lama banget. Tahun lama tuh saya aja lupa tahun berapa dan cerita tentang apa. Oh, Pak Krisna, ini Sersan Prambors nih, legend banget nih Pak Krisna. Boleh cerita nih gimana ceritanya dulu bisa sampai masuk sebagai Sersan Prambors. Dulu saya tuh siaran di Radio Bahana. Radio Bahana. Ada teman saya Indra ngajakin saya ikut siaran. Saya bukan penyiar, diajak siaran. Dia siaran, saya nunggu aja di luar gitu. Ngapain luar? Udah masuk aja ke dalam ikut siaran. Ngapain siaran? Ya udah cerita apa, joke gitu. Taunya sambutan dari pendengar luar biasa gitu. Wow. Akhirnya dikasih nama Bahana Jokes sama Indra tuh. Indra Ledi Supono. Nah terus rupanya pendengar Prambors kesedot nih ke acara kita. Nah, Prambors rapat. Ini acara kita tiap malam Rabu nih semua pada dengerin Krisna, denger apa? Siarannya itu, Bahana Jokes nih. Pendengar kita kesedot sana semua. Gimana caranya kita buat acara lagi supaya pendengar kita kembali ke Prambors. Nah, ada Sis juga. Kata Sis, repot-repot aja. Mbak Ahmad sih, Krisnanya gue tarik ke sini. Akhirnya saya ditarik ke Prambors. Terus saya narik Pepeng, Nana Krip. Sekarang udah almarhum semua itu. Wah, Pepeng sudah almarhum, Sis sudah almarhum, Nana Krip udah almarhum. Alhamdulillah ini kita masih Doain ketemu. saya panjang umur ya. Amin. Ini dan barokah. Insya Allah. Ini dan karena sampai sekarang ini masih dari dulu sebagai penyiar di radio yang anak-anak muda nih. Kalau sekarang ini lebih ke dakwah ya. Iya. Masya Allah. Pak Krisna, sebelum itu juga kan sempat saya dengar ini apa namanya sebagai pelawak tunggal atau stand up comedy zaman sekarang nih. Itu gimana ceritanya itu? Di tahun 78 tuh ada namanya lomba lawak mahasiswa. Lomba lawak mahasiswa. Waktu itu lawak di lomba itu sesuatu yang aneh. Itu belum ada sebelumnya ya? Belum ada kok lawak di lomba, mukanya penuh. Di tim tuh di Taman Ismail Marzuki itu di teater terbuka penuh penontonnya. Orang sampai beli catutan. Sang penuhnya itu penontonnya luar biasa. Nah terus saya keluar sebagai juara kedua, Pepeng juara 1, Nana Krip juara ketiga. Nah kami membentuk grup namanya GMC Lo. GMC Lo. Ada Iwan Fals juga di situ. Ya Mas Iwan Fals menyusul kemudian. Oh menyusul kemudian. Kemudian di LHI itu Lembaga Humor Indonesia membuat acara lomba musik humor. Nah Iwan Fals tuh juara 1. Jadi kami gabung, kami di lawaknya, Iwan Fals di musiknya. Jadi kalau kami bikin kaset, judulnya Canda Dalam Ronda. Bisa lihat di Google ya, Canda dalam Ronda. Jadi saya Pepeng, Nana Kri bagian lawak-lawaknya, Iwan bagian lagu-lagunya. Tahun berapa itu Pak Krisna? Tahun
70-an. 70-an. 70-an lah. Lupa saya tahun berapa. Ini 20 tahun saya sebelum lahir. Oh gitu ya? Jauh sekali, Masya Allah. Berarti, mohon maaf, usia Pak Krisna berapa sekarang? Sekarang lahir tahun 57, berapa tuh? 64 kali 64, ya. tapi, Ya. tapi tetap sehat, tetap kuat, Amin, setiap hari beraktivitas. Dulu ada dijual tuh buku yang nama-nama baik. Jadi kalau orang lahirin, suka cari tuh. Ini ada orang yang dia bingung ngasih nama bayinya apa, ingin namanya bagus, ada artinya. Jadi dia pinjem, temannya punya buku kumpulan nama-nama baik, dia pinjem buat kasih nama bayinya nih. Terus seminggu kemudian dikembaliin, gimana? Udah dapet belum dari nama-nama itu? Waduh, susah. Namanya bagus, tapi susah disebutnya. Kadang-kadang artinya bagus apa? Oh terlalu pasaran. Terus jadi gimana? Saya ambil nama pengarangnya aja. Jadi udah ngambil nama pengarang bukunya. Nggak jadi ngambil dari itunya. Ya begitulah dalam orang memberi nama. Ini berarti udah berapa tahun nih kecimpung di dunia radio ini Pak Krisna? Wah nggak tahu ya. Dari tahun 70-an. Dari tahun berapa? Tahun 70-an. 70-an sekarang 40-an. Pindah-pindah radio pernah dulu radio DMC ini apa masih Darul Mukminin Corporation, bukan DMC yang sekarang, bukan. Terus dari DMC ke Bahana, dari Bahana ke Prambors ke Female ke Delta. Dulu di radio, sekarang keras ya. Radio, ini udah ke-6 nih. Radio ke-6, selalu di radio. Jadi dalam hidup ini yang dari saya cuma cari istri sama kuliah. Saya cari itu inisiatif sendiri, ini inisiatif saya. Kalau yang lain kuliah juga cari sendiri. Ini emang saya sendiri. SD, SMP, SMA tuh didaftarin orang tua saya yuk. Kayak SMA 8 ya daftarin, tinggal masuk aja. Kuliah kerja juga kan diajak sama si. Udah dicariin ya. Teman semua diajak gitu. Allah. Ini kalau boleh tahu ini dulu kuliahnya apa sih Pak? Publisistik. Jadi sesuai bidang. Sesuai bidang ya memang ya. Publisistik. Kan di situ diajarin wawancara, diajarin radio, TV juga. Tapi saya nggak sampai selesai, bolos-bolos mulu. Kuliah cuma tinggal saat datang ke kampus, cuman nggak nongkrong di dalam, nggak ada nongkrong di dalam kelas. Tapi udah langsung praktek, langsung ke radio. langsung. Ini daripada bayar udah langsung dapat bayaran aja. Ya udah, kan diajak main film waktu itu, Rojali dan Juleha. Oh, ini artis juga ya? Iya, dulu film saya pertama Rojali dan Juleha sama Lydia Kandau tuh. Wow. Sama Nanu Mulyono. Sutradaranya Abbas Syakuf, sama Titi Puspa juga. Sama Titi Puspa. Ini nih yang saya masih tahu cuma beberapa aja ini. Gitu. Berarti perjalanannya sangat panjang ya. Iya, terus itu apa 3 film lah saya, 3 film. 3 film. Terus iklan-iklan TV juga. Iklan Permen Fix. Terus iklan Hemaviton, mobil Kijang, terus apalagi bukan ini minyak goreng. Minyak goreng juga. Mereknya apa tuh? Wah, ini didenda nih yang iklan lupa. Lupa mereknya apa. Terus ada hal yang kangen nggak sih Pak dari masa lalu misalkan di Prambosnya atau apa? Ya kangennya kumpul-kumpul aja dulu. Tapi kumpulnya sekarang temennya udah banyak. Udah nggak ada semua. Karena uniknya artinya di penyiar radio tuh kita temennya dari berbagai macam kalangan lah. Dulu Prambors itu pertama kali di mana kita wawancara menteri dengan cair gitu. Dulu kalau menteri kalau wawancara itu wawancara formal. Harus formal gitu ya. Saya kan wawancara Pak Sudomo tuh angker-angker, Pak Mardiono, Pak angker-angker. Pertanyaan yang ya cemen-cemen gitu loh. Bapak dompetnya isinya apa aja sih? Berapa sih uang Bapak di dompet tuh? Itu hanya di Prambors yang bisa ini. Iya, cair karena Prambors tetangganya kan banyak pejabat, jadi udah secara emosional udah akrab, jadi kita berani. Udah deket ya. Nanya seperti itu. Ada hal-hal yang kalau tadi hal-hal yang dikangenin, tapi ada hal-hal yang aku pernah nyesel sih ngelakuin apa gitu. Nyesel ya kenapa nggak dari dulu ya punya pemain agama sertifikasi gini nih. Tapi mungkin kan secara
secara finansial mungkin jauh ya Pak. Tetapi apa yang bedain sekarang di Rasil yang sebelumnya? Itu hikmahnya, hidayahnya, bisa ketemu berbagai ustadz, berbagai macam ilmu. Ustadz Husein itu luar biasa itu. Tiap hari baca Quran itu luar biasa itu. Itu tidak bisa dinilai dengan rupiah lah sebenarnya. Masuk. Berarti udah tahun berapa? Dari tahun berapa di Rasil? 2009 kan. Ini baru ditarik ya Pak Farid. Jadi Pak Farid itu kan ngaji nih sama Ustadz Husein, sama komunitas Cibubur lah. Terus Pak Farid memperhatikan ini Pak Farid, Pak Iksan, ini Ustadz Husein bagus banget ilmunya gitu ya. Enak begitu ya, bahasanya bagus, santun, ilmunya luas itu, hadis, Quran, pengetahuan, ekonomi, politik, semua Ustadz Husein nggak nguasain. Ini sayang kalau cuma didengar oleh kita-kita doang. Kita harus bikin radio nih. Kita harus bikin radio. Temennya Pak Farid yang ngerti radio cuma saya. Saya dong, Chris, gue mau bikin radio, Chris. Nah, saya nyariin radio lah. Ada radio dari Cikarang. Ini berarti memang bagian dari pendiri-dirinya dari sama Pak Krisna ya? Ini termasuk saya yang kasih nama. Nah itu terinspirasi oleh Prambors. Prambors kan namanya diambil nama jalan Prambanan, Mendut, Borobudur, dan sekitarnya. Nah ini juga inspirasinya dari nama jalan Silaturahim, jadi Rasil dari Silaturahim. Terinspirasi sama Prambors juga. Iya. Itu seru sekali ya. Jadi banyak sejarah yang kita nggak tahu bahwa dulu kalau dicoba stand up sekarang masih bisa nggak sih Pak? Dulu waktu zaman Prambors tuh belum ada HP. Jadi kontak pendengar kepada penyiarnya itu melalui surat. Jadi pernah kami menerima surat, kami bukakan amplopnya seret, kami cabut isinya tulis-tulisannya bego gitu. Begitu doang. Terus kami bilang ke pendengaran, kami baru sekali nih menerima surat seperti biasa. Kalau orang kami menerima semua tuh dia minta lagu, apa mengirim puisi, apa menanya ini, menanya itu. Ini yang ditulis cuma nama pengirimnya doang. Yang ditulis cuma nama pengirimnya doang. Teman-teman ketawa. Bisa ya. Tapi mencari humor itu susah ya. Kami pernah bikin lomba, kirim humor, nanti kita bacakan kirim berkarung-karung itu, datang. Banyak materi masuk. Kami baca, pulang pabrik semua, jadi udah basi semua, jadi nggak ada yang bisa dipakai. Jadi mungkin karena yang membuat yang ngirimkan juga karena dengar dari Pak Krisna atau dari yang lainnya. Jadi kalau secara ini saya tuh nggak masuk Prambors kriteria gitu. Di Prambors kan mesti pintar bahasa Inggris. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Mesti ngerti lagu, saya nggak ngerti lagu. Mesti tinggalnya tuh di Menteng, daerah-daerah elit. Saya kampung Melayu kecil 3. Jadi secara ini pun salah keseruan saya nggak masuk kriteria penyiar Prambors. Nah, cuman itu saya bisa bikin joke setiap hari, itu aja. Karir bertahan. Saya satu-satunya adalah penyiar yang karyawan. Yang lain kan berapa jam kamu siaran itulah dibayarnya. Kalau saya kan walaupun nggak siaran tetap dibayar. Karena membuat materi. Gitu. Itu mahal banget itu. Tapi Prambors itu adalah university, banyak belajar dari sana. Kami belajar wawancara dari Prambors, bukan dari sekolah. Prambors itu banyak. Itu sekolahnya lulus nggak itu? Nggak selesai. Nggak selesai. Nggak selesai, baru cuma tingkat 2, nggak pernah masuk. Tapi teman-teman sih selesai. Tapi support orang tua seperti apa itu? Orang tua ini kamu kuliah nggak lulus atau gimana itu? Susah diatur. Yang penting hasilnya gitu. Oke, Pak Krisna, kita mungkin cukup dulu. Makasih banyak, ini kita sudah banyak. Juga, terima kasih sudah diundang di podcastnya ini nih, Mas Jo. Mas Jo. Ini namanya Jabatangan Podcast. Jabatangan Podcast. Sama nih Pak, silaturahim juga nih. Silaturahim juga ya, Jabatangan Podcast. Saya mau kasih tebakan. Apa tuh? Boleh. Disebut apakah orang yang namanya sering disebut-sebut, yang namanya sering diucapkan, diomongkan, dibicarakan, disebut apa? Orang yang namanya sering dibicarakan, disebut apa?
Sebut apa? Disebut-sebut. Oke, terima kasih Pak Terima Krisna. kasih. Coba tangan dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.